Bab 1256 Nangong Longjian. Setelah dia memblokir serangan masuk sesepuh manajemen itu, ekspresi Bai Xuyan berubah menjadi buruk. Dia melemparkan pandangan marah pada tetua manajemen departemen hukuman itu dan dengan dingin bertanya, "Kamu berani menyerangku? Apakah kamu bahkan tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Agar kamu berani menyerang murid Cianwood Forest kami, kamu sudah melakukan pelanggaran besar." Tetua manajemen departemen hukuman itu tidak mau melepaskan topik pembicaraan. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Bai Xuyan. Selanjutnya, dengan kekuatan yang sangat merusak, dia menepuk tangannya ke punggung Bai Xuyan. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan kejam dan kuat dari belakang ini, Bai Xuyan tidak bergerak sama sekali. Bukan saja dia tidak berbalik untuk menghindari serangan itu, dia bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia berkata, "Untuk berani menyerang wanita Nangong Longjian, dari cara aku melihatnya, orang yang telah melakukan pelanggaran modal adalah kamu." Yang mengejutkan semua orang. Kata-kata tiba-tiba itu benar-benar menyebabkan tetua manajemen departemen hukuman tetap di tangannya. Selanjutnya, ekspresinya berubah sangat. Pada akhirnya, dia menurunkan telapak tangannya dan tidak terus menjatuhkan diri. "Kamu tahu Nangong Longjian?" Tetua departemen hukuman bertanya dengan terkejut. "Aku tidak hanya mengenalnya, aku bahkan bisa dengan jelas memberitahumu bahwa Ruo Chen adalah putri Nangong Longjian. Kamu harusnya tahu sekarang betapa besar bencana yang kalian semua alami." "Bukan, aku belum ingin memberitahu Longjian tentang masalah ini. Jadi, tidak masalah bagiku untuk menanganinya. Pergi dan panggil Qin Lingyun itu sekarang dan minta dia meminta maaf secara terbuka kepada putri aku. Jika kamu melakukan itu, aku akan menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lain, jika Longjian datang ke sini, kamu harus tahu apa konsekuensinya," kata Bai Xuyan dengan dingin. Pada saat ini, ekspresi sesepuh manajemen departemen hukuman itu sangat menyedihkan. Ketakutan dan keterkejutan memenuhi matanya yang berkedip-kedip. Pada saat yang sama, ia juga sangat skeptis. "Kamu bilang kamu adalah istri Nangong Longjian? Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin istri Nangong Longjian menjadi istri Sekte Ascension Sekte? Mungkinkah kamu berencana untuk memberitahuku bahwa Sekte Ascension Sekte sebenarnya Nangong Longjian? Atau mungkinkah Nangong Longjian adalah seorang yang sangat dikhianati?" Tetua manajemen departemen hukuman mengejek. "Hah? Ini masalah keluargaku sendiri. Tidak perlu kamu repot-repot dengan itu. Aku hanya akan bertanya satu hal kepada kamu, apakah kamu akan menyerahkan Qin Lingyun itu atau tidak?" Kata Bai Xuyan. "Kamu ingin membuat Lingyun meminta maaf? Dalam mimpimu?" Tetua manajemen departemen hukuman itu dengan tegas menolak. "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa menunggu Nangong Longjian datang dan menemukan kalian semua untuk menyelesaikan hutang." Setelah Bai Xuyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia melihat ke Bai Ruochen dan Chu Feng, "Ayo pergi." Mendengar itu, Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying buru-buru mengikuti di belakang Bai Xuyan. Bai Xuyan hendak membawa mereka bertiga dan pergi. Namun, tepat pada saat ini, para tetua Gunung Cianwood mengelilingi mereka. "Apa, mungkinkah kamu mencoba menahanku?" Melihat ini, Bai Xuyan menyipitkan matanya dan niat membunuh samar muncul dari mereka. "Gunung Cianwood kami bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati," kata sesepuh Gunung Cianwood secara serempak. Bai Xuyan cukup berani untuk memukuli para murid Gunung Cianwood mereka di depan mata mereka. Ini membuat mereka merasa dihina. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan membiarkan Bai Xuyan lolos dengan mudah. Biarkan dia pergi. Namun, yang mengejutkan mereka, bahwa tetua manajemen departemen hukuman tiba-tiba berbicara untuk membiarkan mereka pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua manajemen, meskipun para tetua lainnya sangat bingung, mereka akhirnya pindah ke samping dan memberi jalan bagi Bai Xuyan. Bai Xuyan tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan mendengus dingin, dia memimpin Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying dan pergi. Pada saat ini, Mission Plaza menjadi sunyi. Mayoritas orang menatap ke arah Bai Xuyan pergi. Mereka berpikir tentang siapa sebenarnya Nangong Longjian yang dia bicarakan ini. Sebenarnya, bukan hanya para murid yang hadir yang tidak tahu tentang Nangong Longjian, bahkan banyak dari para tetua tidak tahu siapa dia. Hanya tetua manajemen departemen hukuman yang tahu. Selanjutnya, setelah Bai Xuyan pergi, tetua manajemen mengabaikan masalah tentang misi tingkat naga dan bergegas kembali ke departemen hukuman untuk melaporkan apa yang terjadi pada pembunuh Tuoba Kreis. "Nangong Longjian, apakah kamu yakin dia berkata Nangong Longjian?" Pembunuh Kreis Tuoba, kepala departemen hukuman, dapat dikatakan sebagai orang dengan posisi tertinggi di Gunung Cianwood sekarang. Namun, setelah dia mendengar Nangong Longjian, dia juga menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan aneh. "Benar-benar yakin?" jawab sesepuh manajemen dengan pasti. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Kreis Killer Tuoba berubah menjadi keras, dan tatapannya berkedip tanpa henti.
Dia tanpa sadar mulai mengingat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tahun itu, baik Grace Killer Tuoba dan tetua manajemen ini masih sangat muda, bersemangat tinggi, dan bukan pria tua berambut abu-abu seperti sekarang. Tahun itu, keduanya bukan tetua dari Gunung Cianwood. Sebaliknya, mereka jenius yang paling menonjol di daftar suksesi Cianwood. Tahun itu, Dugu Xingfeng belum menjadi kepala sekolah Cianwood Mountain. Sebaliknya, dia adalah kepala departemen hukuman. Tahun itu, sebuah peristiwa besar terjadi di Tanah Suci Martialisme. Sebuah klan mengerikan yang telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun telah kembali ke dunia dan membantai para murid 9 kekuatan. Untuk membasmi klan raksasa ini, 9 kekuatan bergabung dan melepaskan serangan ke markas klan mengerikan itu. Pada saat itu, orang yang memimpin kelompok dari Gunung Cianwood adalah Dugu Xingfeng. Dia tidak hanya memimpin banyak tetua departemen hukuman untuk berperang, dia juga, untuk tujuan memungkinkan individu-individu berbakat yang dia yakini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Membawa pembunuh Tuoba yang gila, kaisar setengah bela diri kera putih, dan murid-murid lainnya dengan dia. Pada saat itu, orang-orang dari 9 kekuatan berkumpul diam-diam. Meskipun pasukan yang mereka kirim tidak dapat dianggap sebagai yang terkuat dari kekuatan mereka masing-masing, ketika pasukan itu berkumpul, kekuatan pertempuran mereka bukan masalah kecil. Namun, orang-orang dari 9 kekuatan masih meremehkan klan mengerikan itu. Pada saat mereka dengan megahnya memasuki markas klan raksasa itu, bersiap untuk membantai mereka, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka benar-benar memasuki rumah jagal. Tidak hanya lawan mereka memiliki binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga sepenuhnya siap dan memiliki keunggulan lokasi. Pasukan yang dikirim dari 9 kekuatan sama sekali bukan tandingan mereka. Ketika mereka menyaksikan tetua manajemen Gunung Cianwood mati satu demi satu, ketika mereka menyaksikan setengah marsial kaisar diubah menjadi daging yang tidak jelas. Grace Killer Tuoba dan yang lainnya, yang tidak mampu bahkan berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya bisa bersembunyi di belakang Dugu Xingfeng, mereka semua takut setengah mati. Mereka masih sangat muda. Mereka masih belum dapat menunjukkan potensi besar mereka. Tidak satu pun dari mereka yang ingin mati seperti itu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena itu bukan sesuatu yang bisa mereka cegah. Namun, tepat pada saat ketika semua orang dari 9 kekuatan berpotensi kehilangan nyawa mereka, seorang pria muncul. Itu adalah pria paruh baya. Dia memiliki rambut hitam panjang seperti tinta yang tumbuh melewati pinggangnya. Dia memegang pedang emas yang panjangnya 9 kaki, yang memiliki naga besar diukir di atasnya. Dia tiba dengan berjalan di udara dan dengan tenang memasuki medan perang di antara pasukan binatang buas yang panik dan jahat. Sosoknya yang lemah, jika dibandingkan dengan binatang buas yang telah mengungkapkan bentuk aslinya, hanya muncul seperti semut yang berjalan ke sekelompok gajah. Itu benar-benar menyedihkan. Namun, dengan hanya dirinya sendiri dan hanya menggunakan pedangnya, ia memusnahkan semua binatang buas dari klan mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Pembunuh gila Tuoba jelas ingat betapa kuatnya pria itu. Bahkan yang terkuat di antara klan raksasa itu, Raja Binatang Buas, dipenggal olehnya dengan satu serangan. Lebih dari itu, pembunuh Grace Tuoba tidak akan pernah melupakan nama pria itu, Nangong Longjian. Bab 1257 Tingkat penghormatan yang seutuhnya baru. Tuan Kepala, apakah menurut kamu apa yang dikatakan oleh Kepala Sekte Ascension Sekte itu benar atau salah? Tetua manajemen itu bertanya. Saat itu, dia juga melihat Nangong Longjian membantai seluruh klan monster hanya dengan dirinya dan pedangnya. Karena itu, ia juga memiliki cukup banyak ketakutan untuk Nangong Longjian. Bahkan sekarang, setelah dia menjadi tetua manajemen Departemen Hukuman, dia masih merasakan penghormatan yang mendalam dan rasa takut yang mendalam ketika mengingat pria berambut hitam dan pedang emasnya. Kamu jadi seperti apa karakter Nangong Longjian? Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya berkeliaran di dunia dan menjadi murid Gunung Cianwood kita? Kata pembunuh Tuoba yang gila. Betul. Tidak hanya mustahil baginya untuk mengizinkan putrinya berkeliaran di dunia, tidak mungkin baginya untuk mengizinkan perempuannya menikah kembali. Sepertinya P3L4 Cur itu menipu kita. Bahkan, tetua manajemen ini juga merasakan apa yang dikatakan Bai Suyan salah. Namun, dia tidak berani membuat tekad. Bagaimanapun, Nangong Longjian terlalu kuat. Jika mereka benar-benar menyinggung dia, maka bukan hanya dia, mungkin malapetaka akan menimpa seluruh Gunung Cianwood. Namun, setelah dia mendengar apa yang dikatakan Killer Tuoba Grace, dia dapat menentukan bahwa Bai Suyan menipu dirinya. Dalam sekejap, kemarahan memenuhi hatinya, menyebabkan dia menggertakkan giginya. Wanita itu jelas bukan wanita Nangong Longjian. Namun, dengan betapa rendah hati Nangong Longjian adalah, tidak akan ada banyak orang di seluruh tanah suci Martialism yang tahu tentang dia. Bahkan jika wanita itu mencoba menipu kamu, dia seharusnya menggunakan nama orang terkenal untuk melakukannya. Namun, apa yang dia gunakan bukan nama Nangong Longjian.
Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, pembunuh Grace Tuoba berkata dengan serius. Tuan Kepala, maksud kamu, tetua manajemen itu bertanya. Wanita itu harus tahu tentang beberapa hal. Paling tidak, dia tahu bahwa kita tahu siapa Nangong Longjian. Bahkan jika mereka bukan wanita dan anak perempuan Nangong Longjian, mereka pasti terkait dengan Nangong Longjian. Lagi pula, bloodline kekaisaran yang dimiliki Bai Ruochen adalah asli dan benar. Bahkan jika Bai Ruochen bukan anggota klan kekaisaran Nangong, dia pasti anggota klan kekaisaran lain. Jika mereka memiliki semacam koneksi di klan kekaisaran mereka, maka aku khawatir masalah ini akan menjadi benar-benar menyusahkan, kata pembunuh Tuoba yang gila. Kalau begitu, Tuan Kepala, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita membiarkan Bai Ruochen dan ibunya bertindak sombong dan tidak melakukan apa-apa? Jika Ling Yun meninggalkan Gunung Cianwood di masa depan dan ditangkap olehnya, apa yang akan kita lakukan jika dia memutuskan untuk membunuhnya? Tetua manajemen itu bertanya dengan cemas. Jika kita membiarkan seorang sundal bertindak seburuk yang dia suka di Gunung Cianwood kita. Lalu di mana kehormatan dan martabat Departemen Hukuman Gunung Cianwood kita? Seperti pembunuh Grace Tuoba mengatakan kata-kata itu, kilasan dingin yang dingin bersinar melalui matanya. Tuan Kepala, tolong tunjukkan apa yang harus dilakukan. Tetua manajemen meminta instruksi sambil menangkupkan tinjunya. Potong gulma dan hilangkan akarnya agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Bunuh bahaya sebelum mereka bisa berkecambah, kata Killer Tuoba yang gila dengan cara yang kejam. Dimengerti. Aku akan segera melakukannya. Tetua itu sekali lagi memberi hormat kepada pembunuh Tuoba yang gila. Kemudian, saat angin ribut melonjak, dia menghilang. Sementara itu, kelompok Chu Feng sedang dalam perjalanan keluar dari Gunung Cianwood dan terbang menuju Sekte Ascension. Namun, karena Gunung Cianwood begitu besar, bahkan dengan kaisar setengah bela diri seperti Bai Suyan memimpin mereka, masih akan butuh waktu beberapa saat untuk keluar. Ibu, mengapa kamu memberitahu mereka tentang nama ayah? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Pada saat ini, Bai Ruochen bertanya dengan bingung. Bodoh Ruochen, jika aku tidak mengeluarkan nama ayahmu, bagaimana mungkin mereka membiarkan kami pergi dengan aman? Tidak peduli apa, itu adalah Gunung Cianwood, salah satu dari 9 kekuatan yang memiliki ahli sebanyak awan, jawab Bai Suyan sambil tersenyum. Tapi, tidak ada yang perlu tentang, kecuali. Ibumu sudah mengatur apa yang akan terjadi. Sekarang, mari ikuti langkah kami. Ada orang yang menunggu kita di depan. Menunggu kami? Siapa? Kamu secara alami akan mengetahuinya nanti, Bai Suyan membalas dengan senyum ringan. Setelah itu, dia mempercepat kecepatannya dan mulai terbang cepat di udara. Chu Feng dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Bai Suyan. Mereka berpikir bahwa itu akan menjadi Sekte Ascension Sekte atau orang lain dari Sekte Ascension yang akan menunggu mereka. Namun, setelah mereka meninggalkan Gunung Cianwood, setelah Bai Suyan menghentikan gerakannya, mereka masih tidak melihat siapapun. Ini menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya merenung. Lagi pula, jika memang ada orang yang menunggu mereka, maka mereka seharusnya sudah muncul sekarang. Namun, mengapa sejauh ini tidak ada satu orang pun? Tepat pada saat Chu Feng dan yang lainnya bingung, Bai Suyan tiba-tiba memalingkan kepalanya dan berkata, kamu sudah mengikuti kita begitu lama, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Mungkinkah kamu berencana untuk mengikutiku sampai ke Sekte Kenaikan? Jadi kamu menemukanku? Tampaknya aku meremehkanmu, Bangs 4T. Tepat pada saat ini, ruang kosong yang tenang di belakang mereka benar-benar mulai bergetar. Segera, seorang lelaki tua muncul. Ini adalah tetua manajemen dari Departemen Hukuman yang telah bertarung dengan Bai Suyan di Gunung Cianwood sebelumnya. Itu dia. Ketika mereka melihat pemimpin manajemen ini, ekspresi Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying semuanya berubah. Mereka berdua terkejut dan terkejut. Terutama Chu Feng, dia jauh lebih terkejut daripada kedua gadis itu. Itu karena dia khawatir bahwa Gunung Cianwood tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah dan diam-diam akan mengirim orang untuk mengekor mereka dan menyerang mereka. Dengan demikian, Chu Feng telah mengatur kekuatan rohnya ke sensitivitas maksimum, dan telah mencari di sekitar mereka sepanjang waktu. Namun, dalam seluruh perjalanan mereka, dia belum menemukan sesuatu yang aneh. Karena itu, dia mengira bahwa Gunung Cianwood tidak setakal yang dia bayangkan, dan bahwa mereka tidak mengirim siapapun untuk diam-diam mengejar dan membunuh mereka. Namun, dia menemukan bahwa dia salah. Bukan karena Gunung Cianwood tidak mengirim siapapun untuk mengejar mereka, itu hanya karena kekuatannya terlalu lemah, dan dengan demikian ia tidak menemukan pengejarnya. Ada apa dengan semua sampah yang kamu semburkan ini? Ayo, izinkan aku untuk melihat dengan tepat kemampuan macam apa yang dimiliki orang tua seperti kamu, saat Bai Suyan berbicara. Dia berjalan di depan Chu Feng dan yang lainnya dan menatap jijik pada sesepuh manajemen. Aku akan memberimu kematianmu, melihat ini, bahwa tetua manajemen Departemen Hukuman juga tidak mundur. Dengan ledakan yang keras, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang.
Karena fakta bahwa kecepatannya terlalu cepat, Chu Feng dan yang lainnya tidak mampu melihat gerakannya sama sekali. Namun, mereka dapat melihat dinding angin setinggi 1000 meter yang mencapai dari tanah ke langit yang menuju ke arah mereka. Tembok angin itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Yang terkandung di dalamnya adalah bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh tenaga angin. Selanjutnya, bilah angin itu dibentuk dengan kekuatan bela diri tingkat kaisar dan berisi kekuatan yang menakutkan. Bahkan dengan satu pisau angin saja sudah cukup untuk mengiris Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying. Namun sekarang, ada puluhan juta bilah angin seperti itu di dinding angin itu. Serangan tingkat ini adalah satu yang cukup untuk membawa kehancuran dunia pada Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying. Tidak hanya mereka tidak mampu menghindar, mereka bahkan lebih tidak mampu bertahan melawannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian mereka. Wos, tepat pada saat ini, Bai Suyan dengan ringan melambaikan tangannya yang putih pucat, dan ruang di depannya mulai berputar dan melengkung. Ketika dinding angin itu melewati ruang yang bengkok dan bengkok, itu juga mulai berputar dan melengkung. Pada akhirnya, itu menghilang. Bai Suyan nyaris tidak berusaha untuk menetralkan dinding angin itu. Sangat kuat, ketika dia melihat adegan ini, bahkan mata Chu Feng mulai tanpa sadar bersinar. Seorang tetua manajemen dari Departemen Hukuman jelas bukan karakter biasa. Paling tidak, kultivasinya jelas tidak sesederhana menjadi hanya kaisar setengah marsial, peringkatnya pasti tidak rendah. Paling tidak, hanya dengan serangan yang dia gunakan, Chu Feng mampu mengatakan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari tetua Wei dan tetua Zhou Quan. Namun, serangan dari individu yang kuat seperti itu dengan mudah dinetralkan oleh Bai Suyan. Ini secara tidak langsung menunjukkan seberapa kuat Bai Suyan. Pada saat ini, Chu Feng harus mengakui bahwa kekuatan Bai Suyan melampaui imajinasinya. Dia sekarang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk wanita cantik namun tak terduga ini. Bab 1258 Kekuatan Bai Suyan. Seorang tetua manajemen agung dari Departemen Hukuman Gunung Qianwu, apakah ini sedikit keahlian yang kamu miliki? Setelah Bai Suyan memblokir serangan tetua manajemen itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Senyumnya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Adapun tetua manajemen itu, ekspresinya berubah jelek. Dia tidak bodoh, dari serangan balik Bai Suyan sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa dia jelas bukan seseorang yang sederhana. Paling tidak, dia sangat melampaui imajinasinya. Dia benar-benar meremehkan lawannya kali ini dan menemukan karakter yang merepotkan. Namun, dia sudah menerima perintah Crazy Killer Tuoba dan berkata bahwa dia akan melenyapkan Bai Suyan, Chu Feng dan yang lainnya. Jika dia mundur sekarang dan membiarkan Bai Suyan dan yang lainnya pergi, dia pasti akan dihukum setelah kembali. Berpikir sampai titik ini, tetua manajemen mengepalkan giginya dan cahaya kejam melintas di matanya. Dengan satu tangan, ia mulai membentuk segel tangan. Kemudian dia menggeram, dan lapisan zat gas biru mulai muncul dari tubuhnya. Zat gas itu muncul seperti uap saat melayang keluar dari tubuhnya. Itu kemudian mendistorsi ruang sekitarnya dan mulai berputar di sekitarnya. Setelah munculnya zat gas itu, kulit sesepuh manajemen Departemen Hukuman juga mulai berubah warna menjadi biru. Selanjutnya, perubahan itu tidak hanya terbatas pada kulitnya, tubuhnya juga mulai sedikit berubah. Pada saat ini, tubuhnya tampak seperti baja dan mengeluarkan sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Yang paling penting, auranya saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan bertarungnya telah sangat meningkat. Teknik misterius terlarang, Bai Suyan berhasil menentukan apa yang dilakukan lawannya. Ini adalah teknik misterius terlarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suyan, Chu Feng dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa teknik misterius terlarang sangat kuat, itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dapat menggunakan teknik misterius terlarang untuk tingkat yang sedemikian kuat. Sebanding dengan yang dimiliki tubuh ilahi. Wos. Namun, pada saat Chu Feng dan yang lainnya terkejut, tetua manajemen Departemen Hukuman membalik pergelangan tangannya, dan mangkuk berwarna biru seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Pada saat ini, rune dan simbol beredar melalui mangkuk itu, menyebabkannya berkedip dengan cahaya. Pada saat mangkuk itu muncul, kekuatan bertarung tetua manajemen Departemen Hukuman sebenarnya meningkat lagi. Ternyata itu bukan mangkuk biasa, itu sebenarnya Royal Armament berkualitas tinggi. Dengan lambaian lengan bajunya, sesepuh manajemen benar-benar melemparkan persenjataan kerajaan itu ke udara. Setelah mangkuk Royal Armament dilemparkan ke udara, cahaya di atasnya segera meningkat berkali-kali. Sebuah cahaya berwarna biru yang aneh, bersama dengan simbol dan rune yang tak terhitung jumlahnya, bersinar di langit seperti matahari, menerangi segala sesuatu di bawahnya. Cahaya itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat merusak. Setiap kali itu berlalu,
bahkan ruang benar-benar mulai hancur dan kemudian meleleh. Ruang itu benar-benar disempurnakan oleh cahaya. Kekuatan macam apa itu? Itu adalah Kaisar Setengah Bela Diri, keberadaan yang paling dekat dengan Kaisar Bela Diri. Pada saat ini, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menghisap seteguk udara dingin. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang sebelumnya tenang dan penuh tekad. Dia bisa mengatakan bahwa serangan yang digunakan oleh tetua manajemen adalah tabu martial skill. Hukuman tetua itu telah menggabungkan kekuatan teknik misterius terlarang, keterampilan bela diri tabu dan royal armament kualitas terbaik untuk menyerang. Adapun serangan itu benar-benar kuat dan mampu dengan mudah menghancurkan suatu wilayah, langsung membunuh semua orang di tempat itu. Sebenarnya, bukan hanya Chu Feng yang terkejut. Baik Bai Ruochen dan Sima Ying bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Hanya, ketika dibandingkan dengan Chu Feng, mereka sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk terkesiap. Pada saat mereka berhasil bereaksi, wajah mereka sudah dipenuhi ketakutan. Wos, tepat pada saat ini, angin kencang muncul di hadapan mereka bertiga. Bai Suyan sudah melompat lebih tinggi ke udara. Seperti panah yang tajam, dia bergegas ke cahaya biru di langit. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya memperhatikan bahwa dia telah pindah, dia sudah mencapai cahaya biru. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di langit. Pada saat yang sama, cahaya biru aneh itu berhenti mengembang dan benar-benar mulai menghilang. Dalam sekejap mata, cahaya biru benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, sosok yang cantik muncul di hadapan Chu Feng dan yang lainnya. Itu Bai Suyan. Dia berdiri di langit dengan rok merahnya berkibar di udara. Dia sangat cantik. Namun, hal yang paling menakjubkan adalah ada item di tangannya yang putih lili. Sebenarnya Royal Armament yang berbentuk mangkuk milik Departemen Hukuman berbentuk mangkuk. Tampaknya kekuatanmu hanya pada level ini. Benar-benar mengecewakan. Bai Suyan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah itu, dia dengan ringan mengepalkan tangannya dan beberapa sinar cahaya mulai berputar seperti ular kecil, mengalir ke dalam mangkuk. Puh, begitu cahaya memasuki mangkuk, sesepuh manajemen Departemen Hukuman segera memuntahkan seteguk darah tua, menutupi dadanya dengan tangannya dan setengah berlutut di udara. Hanya dalam sekejap, wajahnya yang sudah tua semakin pucat. Seolah-olah dia telah berusia puluhan tahun dalam sekejap. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting dalam tubuhnya telah dihapus. Sangat kuat, ketika dia melihat kekuatan Bai Suyan, Chu Feng terkejut dari lubuk hatinya. Mangkuk berwarna biru itu adalah persenjataan kerajaan yang mengakui tuannya. Namun, pada saat ini, hubungan antara persenjataan kerajaan dan sesepuh Departemen Hukuman telah diputus secara paksa oleh Bai Suyan. Inilah sebabnya mengapa manajemen senior Departemen Hukuman memuntahkan seteguk darah dan mengalami cedera besar pada kekuatan hidupnya. Siapa sebenarnya kamu? Setelah terluka parah, tetua manajemen Departemen Hukuman itu tidak lagi memiliki kepercayaan yang dia miliki sebelumnya. Alih-alih, semua kepercayaan dirinya diganti dengan keterkejutan dan perasaan gelisah yang mendalam. Tatapan yang dengannya dia memandang Bai Suyan dipenuhi rasa takut. Ketika masalah itu terjadi, dia akhirnya menyadari bahwa Bai Suyan luar biasa, bahwa perempuan jalang itu sebenarnya adalah makhluk yang tak terduga dan menakutkan. Siapa aku ini tidak penting. Yang penting adalah kamu benar-benar berani datang membunuh aku. Dengan itu, kamu ditakdirkan untuk menghadapi bencana besar. Bai Suyan perlahan berjalan menuju tetua manajemen Departemen Hukuman. Dia tiba di depannya, mengangkat tangannya yang putih lili dan dengan ringan meletakkannya di atas kepala sesepuh manajemen Departemen Hukuman. Apa yang kamu rencanakan? Aku seorang tetua manajemen Departemen Hukuman Gunung Qianwood. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, Gunung Qianwood pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat ini, tetua manajemen Departemen Hukuman benar-benar kehilangan ketenangannya. Bahkan tubuhnya yang sudah tua mulai menggigil hebat. Apakah kamu benar-benar berpikir Gunung Qianwood kamu adalah segalanya? Itu tidak lebih dari salah satu dari 9 kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir itu tidak terkalahkan? Bagi yang bodoh, mereka mungkin berpikir bahwa kalian semua adalah salah satu kekuatan puncak di tanah suci martialism. Namun, sebelum para ahli sejati, 9 kekuatan tidak lebih dari sekelompok kekuatan kelas 2. Bai Suyan tersenyum jijik. Dia benar-benar mengabaikan ancaman tetua manajemen Departemen Hukuman. Setelah itu, kilatan kedinginan bersinar melewati matanya. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya yang ada di kepala sesepuh manajemen Departemen Hukuman dan meraihnya. Setelah itu, sedotan yang sangat panik mulai keluar dari telapak tangannya, menutupi seluruh tubuh sesepuh manajemen Departemen Hukuman. Iya, dalam sekejap, jeritan yang terdengar seperti lolongan serigala dan ratapan hantu terdengar di seluruh wilayah.
Bahkan ruang di sekitar mereka dengan keras terdistorsi oleh suara dari Half Martial Emperor. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang jauh mulai runtuh dan bumi mulai hancur. Burung yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari jeritan itu. Namun, dibandingkan dengan ini, Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying semua tertegun. Itu karena, pada saat ini, bahwa penanaman tetua manajemen hukuman departemen dan sumber energi meninggalkan tubuhnya mengikuti energi hisap itu. Mereka diserap oleh Bai Suyan. Tidak hanya Bai Suyan menyerap energi sumber tetua manajemen departemen hukuman itu, dia bahkan menyerap kultivasinya. Metode semacam ini sangat menakutkan. Bab 1259 bantuan bersama pada saat ini, gelombang demi gelombang jeritan dari sesepuh manajemen departemen hukuman bergema di langit. Setiap teriakan lebih menyedihkan daripada yang terakhir. Namun, setiap jeritan juga lebih lemah dari yang terakhir. Tolong, aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Akhirnya, tetua manajemen departemen hukuman tidak dapat menanggung siksaan yang menembus jiwa dan mulai memohon maaf kepada Bai Suyan. Namun, Bai Suyan mengabaikannya sepenuhnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melanjutkan apa yang dia lakukan. Senyumnya sangat indah, itu dewasa dan menawan. Melihat senyum itu, seseorang akan segera terpesona olehnya. Namun, ketika seseorang melihat apa yang sebenarnya dia lakukan sekarang dan kemudian melihat kembali ke senyumnya, orang akan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Aku benar-benar meremehkannya. Wanita ini sangat menakutkan, Egi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Egi, apa maksudmu dengan itu? Chu Feng bisa mengatakan bahwa ada implikasi tersembunyi dalam kata-kata Egi. Menyerap sumber energi orang lain secara langsung adalah satu hal. Namun, dia sebenarnya bisa langsung menyerap kultivasi orang lain. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan setengah marsial kaisar. Ini adalah metode yang sangat jahat dan kejam. Bai Suyan itu jelas bukan individu yang berbudi luhur. Untungnya, dia bukan musuhmu. Kalau tidak, jika saat ini kamu bertemu musuh seperti dia, itu akan benar-benar menakutkan, kata Egi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng sekali lagi menghormati Bai Suyan. Pada saat yang sama, dia berhasil menyadari betapa berbahayanya dia. Akhirnya, Bai Suyan melepaskan telapak tangannya. Adapun tetua manajemen departemen hukuman, dia jatuh dari langit saat dia melepaskan telapak tangannya dan jatuh dengan keras ke tanah. Tetua manajemen departemen hukuman saat ini telah kehilangan semua kultivasi dan kekuatan hidupnya. Bahkan energi sumbernya telah sepenuhnya diserap. Dengan demikian, tubuhnya saat ini tidak berbeda dari orang biasa. Dia telah kehilangan tubuh Half Martial Emperor yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat dia jatuh ke tanah, ledakan keras terdengar. Dampak dari pendaratan benar-benar menghancurkan organ-organ dalamnya, mematahkan semua tulangnya dan membuatnya rusak parah. Belum lama ini, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, pada saat ini, penampilannya sungguh tragis dan menyedihkan. Pada saat sebelum kematiannya, dia telah mengalami siksaan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, dan semua yang dia miliki tersedot darinya ketika dia masih hidup. Dan semua ini dilakukan oleh Bai Suyan. Teguk, melihat adegan ini, bahkan Sima Ying, gadis yang bertingkah sangat kuat ini, tidak dapat menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Dia takut dengan metode Bai Suyan. Ayo anak-anak, ayo pergi, Bai Suyan dengan tenang berbalik dan dengan ringan tersenyum pada mereka. Penampilannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, Bai Ruochen berbicara. Ibu, anak perempuan memiliki satu hal yang ingin dia tanyakan kepadamu. Ruochen, ada apa? Silakan dan katakan padaku. Tidak perlu bagimu begitu dilindungi dengan ibumu, Bai Suyan bertanya sambil tersenyum. Ibu, kami tidak ingin kembali ke sekte kenaikan, kata Bai Ruochen. Ruochen, dengan situasi saat ini, kamu masih berencana untuk kembali ke Gunung Qianwu? Kamu harus tahu bahwa sama sekali tidak aman untuk tinggal di tempat itu, kata Bai Suyan. Ibu, aku tahu itu. Jadi, kami ingin pergi ke domain aliansi, kata Bai Ruochen. Domain aliansi, mendengar kata-kata itu, Bai Suyan sedikit terkejut. Dari ekspresinya yang tertegun, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan keputusan Bai Ruochen. Ibu, bisakah kita melakukan itu? Bai Ruochen agak gugup. Dia tampak khawatir bahwa ibunya tidak akan menyetujuinya. Mari kita kembali ke Sekte Ascension dan membahas ini setelahnya, setelah Bai Suyan selesai mengucapkan kata-kata itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan lapisan energi menutupi Chu Feng dan yang lainnya. Setelah itu, Bai Suyan berubah menjadi kilatan cahaya, dan lapisan energi yang menutupi Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying mulai menemaninya dan dengan cepat terbang melintasi langit. Dari ini, Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying semua dapat mengatakan bahwa Bai Suyan ragu-ragu dengan keputusan Bai Ruochen.
Alasan mengapa dia tidak memberi mereka jawaban segera kemungkinan besar karena dia ingin memikirkannya. Dengan demikian, Chu Feng dan yang lainnya tidak mencoba bertanya tentang masalah ini lagi. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk kembali ke Sekte Kenaikan dengan Bai Xuyan terlebih dahulu. Setelah semua, dari situasi saat ini, jelas bahwa Departemen Hukuman Gunung Qianwu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jika kelompok Chu Feng buru-buru pergi pada saat seperti itu akan sangat berbahaya. Dengan demikian, akan jauh lebih aman bagi mereka untuk mengikuti Bai Xuyan. Ketika mereka kembali ke Sekte Ascension, tidak hanya Sekte Ascension Sekte hadir, bahkan Kepala Sekolah Hutan Qianwu Selatan Sikong Zaixing dan berbagai sesepuh manajemen juga hadir. Baik Sekte Ascension Sek dan Sikong Zaixing memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Jelas bahwa mereka berdua telah mendengar tentang pengalaman pahit yang dimiliki Chu Feng dan Bai Ruochen di Gunung Qianwu. Namun, setelah keduanya merasakan kultivasi Chu Feng dan Bai Ruochen saat ini, mereka mulai tenang dan menjadi senang. Mereka berdua tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kecepatan di mana dua anak ini meningkatkan kultivasi mereka benar-benar cepat. Paling tidak, itu jauh lebih cepat daripada masa muda mereka. Setelah kembali ke Sekte Ascension Sekte pertama kali mengadakan makan malam selamat datang untuk Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying untuk membersihkan debu dari perjalanan mereka. Setelah pesta itu, Chu Feng mengobrol dengan Sikong Zaixing, dan hanya kembali ke kediaman yang diberikan kepadanya oleh Sekte Ascension Sekte ketika malam tiba. Hanya, ketika Chu Feng kembali ke kediamannya, dia terkejut menemukan bahwa, selain gadis-gadis pelayan, orang lain telah muncul di kediamannya. Itu adalah ibu Bai Ruochen, Bai Xuyan. Bai Xuyan masih mengenakan rok mini berwarna merah. Dia duduk di samping jendela dengan satu kaki di atas yang lain. Saat cahaya bulan bersinar di kakinya yang adil dan seperti batu giok dan memantulkan sedikit cahaya dari mereka, itu benar-benar memikat. Chu Feng tidak berani melihat Bai Xuyan terlalu banyak. Meskipun dia seorang pria dan juga menikmati keindahan, tetap bahwa Bai Xuyan adalah ibu Bai Ruochen. Bagi Chu Feng, Bai Xuyan adalah seniornya. Selain itu, Chu Feng adalah orang yang tahu tentang rasa hormat dasar yang seharusnya dimiliki seorang junior terhadap seniornya. Jadi, ketika Chu Feng melihat Bai Xuyan, dia tidak mencoba menatapnya dan malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Baru kemudian ia berkata, untuk senior menunggu Chu Feng di sini. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Bukankah kamu yang ingin menemukanku karena kamu membutuhkan sesuatu? Mata Bai Xuyan sedikit menyipit. Senyum yang tak terduga muncul di wajahnya yang menawan. Membutuhkan sesuatu? Chu Feng bingung. Ruochen sudah memberitahuku bahwa kalian bertiga ingin pergi ke domain aliansi. Selanjutnya, kamu ingin pergi ke sana segera. Namun, karena boundary energi, kalian bertiga tidak mampu pergi ke sana dan dengan demikian menginginkan bantuan aku. Bai Xuyan berkata sambil tersenyum. Senior, kamu bersedia membantu kami? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku bersedia, jawab Bai Xuyan sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia berdiri dan mulai berjalan menuju Chu Feng. Terima kasih, senior. Mendengar itu, Chu Feng buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Bai Xuyan. Sai, jangan ucapkan terima kasih dengan mendesak. Namun, sebelum Chu Feng bisa menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, Bai Xuyan tiba-tiba mengulurkan tangan putih bakung, menghentikan tangannya dan mendorongnya kembali. Meskipun Bai Xuyan adalah ibu Bai Ruochen, kulitnya sangat terawat. Dia tidak menggunakan metode khusus untuk menjaga kulitnya. Sebaliknya, kulitnya cantik secara alami. Dengan demikian, pada saat ketika tangan seperti giok Bai Xuyan menyentuh lengan Chu Feng, sensasi kesemutan segera mengalir ke seluruh tubuh Chu Feng, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Chu Feng buru-buru melepaskan dirinya dari tangan Bai Xuyan dan melangkah mundur 2 langkah. Dia tidak berani melakukan kontak yang terlalu dekat dengan Bai Xuyan. Bagi Chu Feng, Bai Xuyan bukan hanya ibu dari Bai Ruochen, dia juga istri Sekte Ascension Sek. Dengan demikian, ia tidak boleh terlalu dekat dengan Bai Xuyan. Selain itu, bahkan ketika tidak menyebutkan status masing-masing, Bai Xuyan juga individu yang sangat berbahaya yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia adalah orang yang akan memiliki banyak orang dari klan besar dan sekolah setelahnya. Namun, dia bersedia menikah dengan Sekte Ascension Sekte dan tetap dalam kekuasaan tambahan. Siapapun yang memiliki otak setengah dapat mengatakan bahwa ia memiliki semacam alasan. Namun, tidak ada yang tahu persis apa yang dia cari. Selanjutnya, semakin misterius dia, semakin tidak nyaman yang dirasakan Chu Feng. Bagaimanapun, apa yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Namun, pada saat Chu Feng bergerak kembali untuk sengaja menjaga jarak dari Bai Xuyan tiba-tiba tersenyum. Tidak hanya dia melangkah maju dan menekan tubuhnya lebih dekat ke Chu Feng, dia bahkan mengulurkan tangannya yang putih lili, meraih dagu Chu Feng dan berkata dengan senyum di wajahnya, Chu Feng. Sementara aku dapat membantu kamu,
kamu harus tahu bahwa tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Jika kamu menginginkan bantuan aku, maka kamu juga harus membantu aku. Petik 2. Bab 1260 sebuah ledakan sangat keras tidak hanya Chu Feng didorong ke dinding oleh Bai Suyan, tubuhnya juga terjepit erat oleh tubuhnya. Aroma tubuhnya yang manis menyerang hidungnya. Tubuh lembutnya tepat di sebelahnya. Meskipun Chu Feng selalu menjadi individu yang sangat tenang, detak jantungnya sekarang dipercepat dengan cepat. Wajahnya memerah dan napasnya menjadi berat. Bukannya Chu Feng sedang memikirkan pikiran yang tidak patut. Sebaliknya, dia benar-benar terlalu gugup. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Bai Suyan. Namun, dia juga tidak berani bertanya. Dia takut bahwa apa yang mungkin diajukan Bai Suyan adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia capai. Jangan takut, masalah ini mungkin tidak sulit sama sekali untukmu. Bai Suyan tersenyum manis dan kemudian melepaskan Chu Feng dengan mengambil langkah mundur. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan dari kosmos sak dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Lihat ini, bantu aku menemukan pintu masuk dan rute untuk tiba di titik merah. Jika kamu melakukan itu, aku akan membawa kamu bertiga ke domain aliansi. Chu Feng menerima gulungan itu. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah gambar. Apa ini? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu membantu aku menemukan rute. Setelah kamu menemukannya, kamu dapat menemukan aku kapan saja. Bai Suyan tersenyum menawan dan kemudian dengan cepat terbang keluar melalui jendela. Seperti peri di bawah bulan, dia menghilang dari garis pandang Chu Feng. Setelah Bai Suyan pergi, Chu Feng mulai memeriksa gulir gambar dengan sungguh-sungguh. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa apa yang digambar pada gulungan gambar tampak seperti sebuah formasi. Namun, pada saat yang sama, itu tampak seperti peta. Namun, lebih tepatnya, itu lebih seperti labirin. Di tengah-tengah labirin adalah titik merah. Tampaknya ada sesuatu yang disembunyikan di lokasi itu. Apakah ini peta harta karun? Egi berkata dengan rasa ingin tahu. Sepertinya begitu, namun, mungkin tidak demikian. Yang mengatakan, terlepas dari apa itu tidak ada hubungannya dengan aku, kata Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk membantunya? Egi bertanya. Tentu saja. Membantu dia sama dengan membantu diri sendiri. Lagi pula, aku juga ingin meninggalkan Qianwood Domain dan memeriksanya. Dengan seberapa besar tanah suci martialisme, aku tidak mungkin tinggal di domain Qianwood sepanjang waktu, kata Chu Feng. Itu benar juga. Karena kamu, lebih atau kurang, telah terbiasa dengan tanah suci bela diri sekarang, mungkin bermanfaat bagi pertumbuhan kamu untuk pergi dan memeriksa daerah-daerah lain di tanah suci bela diri. Bahkan mungkin memungkinkan kultivasi kamu meningkat pada tingkat yang lebih cepat, kata Egi. Setelah itu, Chu Feng tidak peduli dengan apa sebenarnya gulir gambar itu. Dan mulai menggunakan mata langitnya untuk dengan sepenuh hati membantu Bai Suyan menemukan pintu masuk dan rute pada gulir gambar. Akhirnya, setelah 3 hari penuh, Chu Feng berhasil menemukan pintu masuk dan rute. Ini cepat, pada saat ini, Bai Suyan telah menerima gulir gambar yang baru ditarik dari Chu Feng. Saat dia melihat gulir gambar di tangannya, serta pintu masuk dan rute yang telah ditarik Chu Feng di atasnya, kejutan muncul di wajahnya yang cantik dan dewasa. Sejak dia mendapatkan gulir gambar, dia telah menghabiskan banyak waktu berhari-hari dengan cermat untuk mempelajarinya. Namun, dia, seorang spiritualis jubah kerajaan besar, tidak dapat menemukan jalan masuk dan rute yang tepat ke titik merah. Namun, Chu Feng hanya menggunakan 3 hari untuk mencapainya. Selain itu, bahkan ketika dia, seorang spiritualis jubah kerajaan, memeriksa pintu masuk dan rute yang dipilih Chu Feng, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan salah satu dari mereka. Anak kecil, apa asal-usulmu? Pada saat ini, Bai Suyan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kejutan yang menyenangkan. Dia hanya menyerahkan tugas ini kepada Chu Feng untuk mengujinya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan dapat menemukan pintu masuk dan rute. Senior, jika kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan, aku harap kamu dapat membantu aku, kata Chu Feng. Yakinlah, aku adalah orang yang selalu menghormati kata-kataku. Bai Suyan tersenyum menawan dan menyingkirkan gambar itu. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Bai Suyan benar-benar sangat bahagia. Setelah Bai Suyan memperoleh gulir gambar dari Chu Feng, dia menghilang. Bahkan Bai Ruochen tidak tahu kemana Bai Suyan pergi. Namun, Chu Feng tampaknya dapat menebak bahwa hilangnya Bai Suyan pasti terkait dengan gulir gambar. Namun, Chu Feng tidak menyebutkan ini kepada siapapun. Sebaliknya, ia diam-diam menunggu kembalinya Bai Suyan. Dia percaya bahwa jika Bai Suyan berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, maka kemungkinan besar dia akan menepati janjinya dan kembali untuk membantunya. Namun, pada malam kedua Bai Suyan menghilang, Bai Ruochen dan Sima Ying tiba-tiba muncul di kediaman Chu Feng. Ruochen, apa yang kamu katakan benar? Chu Feng terkejut.
Ternyata Bai Ruochen dan Sima Ying datang untuk menemuinya untuk bercerita tentang suatu masalah. Ternyata lokasi misi tingkat naga Gunung Qianwood saat ini, Laut Hijau Tanpa Batas, sebenarnya terletak cukup dekat dengan Sekte Ascension. Selain itu, Gunung Qianwood telah memilih para murid untuk melaksanakan misi ini. Mereka adalah Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, Qi Yanyu, Zhao Jingang, Ben Leihu, dan Wang Jingzi. Yang paling penting, misi tingkat naga ini ditetapkan untuk dilakukan di depan umum. Dengan kata lain, Gunung Qianwood tidak hanya mengirim ke 6 murid jenius itu. Mereka juga mengirim banyak tetua dan mengundang banyak kekuatan lain untuk datang ke Laut Hijau Tanpa Batas untuk menyaksikan 6 murid jenius mereka membantai binatang naga mengerikan. Karena Ascension Sect terletak sangat dekat dengan Laut Hijau Tanpa Batas, mereka secara alami menerima undangan juga. Benar sekali, Bai Ruochen mengangguk. Sangat menarik. Itu jelas tidak melaksanakan misi, itu hanya menunjukkan kekuatan mereka. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Itulah tepatnya. Dilaporkan, Gunung Qianwood telah mengirim tetua mereka untuk menyegel Laut Hijau Tanpa Batas dan memaksa binatang buas naga mengamuk ke wilayah yang ditentukan. Setelah itu, mereka berencana membuat Bai Yun Xiao dan yang lainnya membantai para monster naga mengerikan itu. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka mencoba untuk menunjukkan kekuatan mereka dan memungkinkan semua orang untuk melihat kekuatan murid jenius Qianwood Mountain mereka dan menjamin status mereka sebagai bos di domain Qianwood. Jawab Bai Ruochen. Apa rencanamu, Chu Feng? Karena kita sudah sedekat ini, haruskah kita pergi dan menonton pertunjukan? Sima Ying bertanya dengan ekspresi antisipasi. Ruochen, apakah kamu juga ingin pergi? Chu Feng menatap Bai Ruochen. Sebenarnya, aku juga cukup tertarik. Toh, jumlah orang yang diundang kali ini sangat banyak. Jika kita menyamar sebelumnya, mereka tidak akan bisa mengenali kita. Kita tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun yang menghadang kita. Aku sebagian besar tertarik untuk melihat seperti apa rupa monster-monster naga ganas itu. Bagaimanapun, mereka adalah binatang buas yang memiliki garis keturunan naga. Aku benar-benar ingin tahu tentang kekuatan khusus apa yang mereka miliki, kata Bai Ruochen. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Aku pikir lebih baik kita melupakan pergi, kenapa begitu? Sima Ying bertanya dengan sangat bingung. Demi keselamatan kita, meskipun kita memang bisa berbaur dengan kerumunan besar, tetap saja bahwa Gunung Qianwood mengandung banyak ahli. Jika ada ahli di antara mereka yang ingin menemukan kita, maka dengan kemampuan kita untuk menyembunyikan diri, kita tidak akan bisa menghindari deteksi mereka. Selanjutnya, undangan mereka dari Sekte Ascension mungkin terlihat alami. Namun, siapa yang tahu apakah ini jebakan atau tidak, kata Chu Feng. Ini baiklah kalau begitu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, meskipun Sima Ying dan Bai Ruochen sangat kecewa, mereka akhirnya menganggukkan kepala. Setelah semua, apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Jangan kecewa. Dengan seberapa besar tanah suci martialisme, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk menghadapi binatang buas. Sima Ying, bukankah kamu juga menyebutkan bahwa ada ras binatang buas bernama King Monstrous Dragon Beast di tanah suci martialism? Beast Dragon Monstrous Dragon itu pastinya memiliki garis keturunan naga yang jauh lebih kuat daripada Beast Dragon Monstrous ini. Jika ada kesempatan, aku akan membawa kalian berdua untuk memeriksa King Monstrous Dragon Beast. Chu Feng menghibur mereka dengan senyum. Sangat membosankan hanya menonton mereka. Pada saat itu, kamu pasti harus menangkap satu untuk aku mainkan. Aku ingin yang setengah kaisar bela diri, kata Sima Ying jijik. Tidak masalah, Chu Feng langsung setuju untuk itu. Kemudian, dia berbalik ke Bai Ruochen dan berkata, pada saat itu, aku akan menangkap satu untukmu juga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, meskipun Bai Ruochen tidak mengatakan apa-apa, senyum indah muncul di wajahnya yang sedingin es. Setelah mengenalnya begitu lama, itu bukan lagi pertama kalinya bahwa Chu Feng melihat senyumnya. Sebaliknya, dia telah melihat senyumnya beberapa kali sekarang. Itu menjadi lebih dan lebih sering. Adapun Sima Ying, meskipun dia hanya benar-benar berinteraksi dengannya selama beberapa hari, dia menemukan bahwa setelah mengenalnya lebih baik, dia sebenarnya sangat seperti anak kecil. Namun, dia juga sangat menggemaskan. Hubungan mereka bertiga seperti hubungan saudara dan saudari. Jadi, untuk Chu Feng, itu jauh lebih cocok untuk memanggil mereka saudara daripada teman. Boom! Tepat pada saat mereka bertiga mengobrol dan tertawa, ledakan yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Seluruh bumi mulai bergetar hebat, seolah-olah langit telah runtuh. Bahkan istana yang dibangun dari bahan khusus dan berisi perlindungan formasi memiliki retakan besar yang muncul di atasnya. Potongan-potongan batu yang hancur mulai berguling turun dari dinding. Seolah-olah mereka akan runtuh. Surga, ini. Saat mereka melihat keluar jendela, ekspresi Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying mengambil perubahan besar.